Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu narkoba? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, ada beberapa jenis narkoba. Yang pertama ada narkotika. Di antaranya ada ganja, morfin, kokain, heroin, dan opium. Yang kedua ada psikotropika. Di antaranya ada ekstasi, demerol, angel dust, sabu-sabu, sedatif hipnotok, megadon, dan nipan. Dan yang ketiga ada zat adiktif. Di antaranya ada alkohol, nikotin, kafein, dan zat designer. Untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai jenis narkoba yang pertama, yaitu ganja. Apa sih ganja itu? Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika tetrahidrokannabinol atau THC yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia. Ada beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang narkoba juga nih teman-teman. Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu membagi narkotika ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, narkotika golongan pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan. Yang kedua, narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan sebagai terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, dari penjelasan tadi, ganja termasuk dalam narkotika golongan pertama. Itu berarti ganja tidak bisa dijadikan sebagai obat atau terapi dalam penyembuhan pasien yang membutuhkannya. Nah, berikut merupakan pendapat Ustaz mengenai narkoba. Kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Tak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Pendapat Badan Narkotika Nasional. Jadi saya mau jelasin terkait ganja. Jadi ganja itu salah satu jenis narkoba, jenisnya kanabis. Ganja ini termasuk narkoba golongan 1. Kalau di undang-undang golongan 1 itu berarti jenis ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan riset atau penelitian, tapi tidak bisa digunakan untuk tujuan medis atau terapi, dan punya potensi ketergantungan tinggi gitu, jadi masuk golongan 1. Ganja ini juga mengandung yang namanya zat THC. Nah, zat THC ini yang menyebabkan ketergantungan. Nah, untuk seseorang yang mengalami ketergantungan secara umum ya, jenis narkoba itu pasti gampangnya tuh ada 3 perubahan. Perubahan perilaku, perubahan pola pikir, sama perubahan perasaan. Secara perasaan atau emosional biasanya dia lebih sensitif,
lebih gampang marah gitu ya, atau malah sangat tidak sensitif gitu, kadang-kadang bengong gitu ya. Jadi antara tinggi sama rendah gitu. Secara perasaan begitu, secara pola pikir dia jadi susah mengambil keputusan, dia jadi terbatas mengenali informasi, terus dia juga jadi pengen tidak ada perhitungan gitu, jadinya bisa terlibat ke tawuran, bisa terlibat ke berbagai macam masalah kriminal malah bahkan gitu ya. Jadi karena daya perhitungannya jelek gitu. Secara pola pikir itu yang berubah. Secara perilaku jelas tadi ya, karena perasaan ada perubahan, pola pikir berubah, jadinya ke perilaku. Jadi banyak yang mengalami kenakalan atau kriminalisasi, itu juga erat hubungannya. Jadi secara umum narkoba itu berpengaruh baik ke perasaan, pola pikir, dan perilaku. Nah, untuk ganja sendiri sebenarnya ini efeknya itu banyak gitu ya. Ganja ini bisa berefek ke depresan atau mengalami penurunan mood, tapi bisa di orang lain bisa mengalami juga efeknya namanya stimulan atau peningkatan energi yang drastis gitu ya. Ada juga di orang lain mengalami halusinogen. Efek halusinogen itu munculnya halusinasi itu kayak melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang sebenarnya itu secara nyata nggak ada. Nah itu makanya ganja salah satu jenis narkoba yang bahaya gitu, karena efeknya lebih banyak gitu, daripada yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kita simak yuk pesan dan kesan dari BNN. Jadi untuk anak-anak muda nih, kalian kan penerus bangsa ya, yang nanti akan menggantikan presiden saat ini, yang akan menggantikan kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah. Sebaiknya anjurannya adalah untuk tidak sama sekali mencoba atau mengkonsumsi yang namanya narkoba, karena tadi seperti yang disebutkan, jadi banyak perubahan dasar yang terjadi pada diri manusia yang mengkonsumsi, akhirnya berakibat pada kehidupannya gitu. Jadinya ada penurunan produktivitas, ada secara ekonomi juga terganggu gitu. Jadi lebih banyak keburukannya lah gitu ya. Akhirnya juga nanti masa depannya jadi sulit untuk mendapatkan masa depan yang cerah seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.